Yuk, balik lagi dengan gua Muhammad Relasi di sini. Nah, kali ini gua mau bahas tentang buku terkait budaya Jawa dan ini pernah gua pakai. Sebenarnya yang gua pakai itu buku fotokopian sih di kuliah sastra Jawa dan ini kayaknya sih bukan ipar gue. By the way, ada ipar gue juga alumni sastra Jawa. Nah, ini bukunya judulnya Wayang dan Budaya Jawa karya Sujanto. Nah, buku ini ya bisa lo lihat sih dari fisiknya aja udah buku lama ya. Lama dan pembahasannya sebenarnya kaitannya dengan ketika buku ini terbit ya. Jadi ketika buku ini terbit tuh kemungkinan sih kayaknya tahun Orde Baru ya, 90-an, 92 ini masih Orde Baru. Jadi masih ada mengaitkannya tentang budaya dan Pancasila. Terus ya buat yang lo pada yang mungkin pernah merasakan Orde Baru ngerti lah maksud gue. Jadi buku ini sebenarnya gue pakai waktu itu mata kuliah wayang kalau masalahnya mata kuliah wayang dan membantu gue sih bagian pendahuluan ketika gue nyusun makalah karena cukup banyak bagian-bagian ini yang bisa membantu gue untuk menyusun pendahuluan. Nah, di buku ini terbagi 4 bagian. Jadi ada bagian pertama itu pembinaan wayang dan pengembangan budaya Jawa. Yang kedua itu etika wayang, etika dalang dan etika Pancasila. Ketiga itu peranan dalang dan pemerintah dalam pembinaan pewayangan. Nah, ini kaitan yang tadi gue bilang, karakteristik buku-buku zaman Orde Baru tuh ada aja ngait-ngaitin sama pemerintah kadang. Dan yang keempat itu adalah sekilas tentang Dewa Kunti. Sebenarnya nih kalau gue taunya Dewi Kunti. Nah, dia nulisnya Dewa Kunti, antara typo atau memang bahasanya dia seperti itu, gue nggak tahu ya. Overall sih buku ini agak jelimet nyampaiannya dan agak muter-muter sebenarnya, karena buat lu yang nggak ngerti wayang itu akan kesusahan untuk memahami buku ini. Tapi buat lu yang ngerti wayang, tapi buat anak sastra Jawa harusnya ngerti gitu. Nah, yang gue highlight di sini dia ngebahas tentang 4 jenis seni menurut dia ya. Gue nggak tahu ini apakah benar ada atau misalkan definisinya sudah berubah kategori seninya. Jadi di sini dia mengaitkan 5 cabang kesenian yang menurut dia itu terkait dengan wayang. Ini nama-nama di sini apakah masih digunakan atau enggak gue nggak tahu ya, karena ini definisi atau istilah pada zaman Orde Baru dulu. Jadi 5 seni itu ada seni Widya, yang menurut dia itu isinya tentang filsafat dan pendidikan. Terus seni drama yang tentang pentas dan karawitan. Karawitan di sini maksudnya gamelan ya. Jadi kalau karawitan itu keseniannya, gamelan itu alat musiknya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau gue salah tolong koreksi di bagian komentar. Bisa aja gue salah kan udah lama nulis sastra Jawa kan. Terus ada seni gotro, pahat dan lukisan, terus seni ripto, sanggit dan kesusastraan, dan seni cipto, konsepsi dan ciptaan baru. Beberapa halnya itu memang gue sepakati di dalam wayang ada seperti itu, kayak filsafat dan pendidikan itu ada di wayang. Kalau lo perhatikan di cerita-cerita wayang, unsur filsafat Jawanya tuh kental banget dan di situ pendidikan semua, karena dalam budaya Jawa atau kebiasaan orang Jawa ya, wayang itu dilihat sebagai tuntunan, jadi nggak hanya tontonan. Jadi memang banyak pelajaran-pelajaran di situ. Itu yang gue highlight. Meskipun gitu nggak dijelasin detail sih, makanya tadi gue bilang lu harus ngerti ya budaya Jawa dan wayang kalau misalkan mau beneran ngerti satu buku ini. Terus juga ya tadi gue sempat sebut ada pembahasan tentang wayang sebagai tontonan dan juga sebagai tuntunan. Ya normatif sih di sini pembahasannya. Ada juga yang membedakan di sini adalah dia ngebahas tentang dalang juga. Jadi buku ini nggak hanya soal wayang dalam satu kesenian ceritanya doang gitu atau bentuk wayangnya juga, tapi orang yang memainkan itu dalang juga dibahas di buku ini. Menurut gue ini satu bahan atau satu buku yang bisa jadi patokan atau referensi untuk kawan-kawan yang kuliah di sastra Jawa mau di UI maupun dimanapun ya. Ya intinya di Pulau Jawa sih pasti, karena sastra daerah itu menyesuaikan daerah dari budaya yang diangkat menjadi jurusan. Tapi gue juga suka di sini ada ini ya, ada ilustrasi kayak gini, itu silsilah wayang, dan juga gue nggak tahu nih apa, tapi gue mesti baca sini silsilah juga kayaknya. Tuh cukup menarik sih. Dan ini juga ada, kalau lo ngebayangin dunia wayang atau cerita wayang itu seperti apa, dia juga ada ilustrasi kayak gini, seolah-olah menggambarkan peta dari kota atau kerajaan yang ada di wayang itu sendiri, cerita wayang ya. Nah, menariknya lagi, ini bukunya per bagian itu punya daftar pustaka sendiri kayak gini. Ini bagian 1 daftar pustakanya ini. Jadi ya lo bisa nyuri-nyuri, atau kalau lo senang koleksi buku lo bisa carilah judul-judul dari masing-masing bagian itu daftar pustakanya. Menurut gue oke.
ya buat anak kuliah sastra Jawa kalau punya ini ngebantu banget sih. Tapi buat yang nggak kuliah sastra Jawa atau senang dengan budaya Jawa, ini bisa bikin apa ya, pengetahuan lu bertambah lah tentang wayang. Yang gue suka juga di sini ada pembahasan tentang Dewi Kunti. Sebenarnya ada Dewi Kunti itu, jadi buat lo yang nggak tahu, Dewi Kunti itu ibunya para Pandawa. Jadi dia yang merawat Pandawa dari kecil sampai gede gitu. Nah, gue nggak ngerti sih kenapa Pak Sujanto ini ngangkat satu bab khusus ya, satu bagian khusus tentang Dewi Kunti. Gue nggak ngerti alasannya apa, tapi memang gue nggak tahu anak zaman sekarang itu kenal Dewi Kunti atau enggak. Menurut gue Dewi Kunti itu tokoh yang berpengaruh dalam cerita wayang Mahabharata, jadi perlu ada pembahasan lebih mendetail sebenarnya tentang dia, analisis-analisisnya. Walaupun sebenarnya udah banyak, cuma kadang ya separuh-separuh kayak gini nih, pembahasan di buku ini nggak detail-detail amat. Jadi ya buat awam atau orang yang pengen tahu sekedar lalu, oke lah. Overall secara pembahasan memang agak jelimet karena bahasanya itu semi akademik dan bahasa ya logika bahasa pada zaman dulu ya, Orde Baru. Jadi logika bahasanya ya, bukan bahasa tulisnya ya. Jadi kalau bahasa tulis kan ada yang jadi jang gitu. Ini logika bahasa, jadi kadang muter-muter. Kalau buat gue sih pas baca buku ini ya paham, karena gue punya basic di sastra Jawa, dan dulu pas kuliah sastra Jawa juga gue nguasain wayang, khususnya Mahabharata. Jadi gue nggak terlalu susah baca ini, dan gue bacanya lumayan cepet, sekilas skimmingnya cepet. Walaupun ya buat lo yang baru mungkin baru baca buku ini memang butuh proses sih untuk paham, berulang kali lo baca. Jadi saran gue kalau lo mau paham buku ini, baca per bagian aja dulu, selesaikan pemahaman lo di situ, baru ke bagian selanjutnya. Karena ini per bagiannya menurut gue nggak relatednya ada, tapi bisa dibaca sendiri-sendiri kok per bagiannya. Jadi kayak lu baca makalah aja sih. Ya menurut gue sih ini jatuhnya kumpulan makalah jadi satu buku. Mungkin itu aja share gue kali ini. Ya semoga share buku gue ini bermanfaat buat lu, khususnya buat lu yang suka dengan budaya Jawa dan juga anak sastra Jawa, mau di UI ataupun dimanapun. Semoga bermanfaat share gue kali ini, dan ini bisa ya mendorong lu untuk beli buku ini. Gue gak tahu apakah masih ada yang jual atau enggak, karena ini buku lama, keluaran 90-an, pada 92 atau nggak salah dari terbitannya. Dah oke, gue rekomendasiin sih ini, gue rekomendasiin buat lo sekedar paham, dan selalu nantikan konten-konten gue. Konten-konten gue isinya kayak gini-gini lah, ada review buku, dan juga gue kadang suka ngebahas tentang mahasiswa, dunia kampus, juga literasi digital. Jadi sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.